Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, bukan sekadar mata pelajaran hafalan mengenai butir-butir sila atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lebih dari itu, ia adalah kompas moral dan fondasi jati diri bagi setiap generasi muda Indonesia. Berikut adalah refleksi yang merangkum alasan pentingnya mata pelajaran PPKN dan bagaimana bobotnya bertransformasi seiring perkembangan usia siswa. Oleh Kukun Kurniawan Channel. Menanam akar, menumbuhkan bangsa, refleksi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di tengah arus globalisasi yang kian deras, pertanyaan, mengapa kita masih harus belajar pendidikan Pancasila, sering muncul. Jawabannya sederhana namun mendalam. Tanpa akar yang kuat, sebuah pohon akan mudah tumbang saat badai datang. Pendidikan Pancasila adalah cara kita memperkuat akar tersebut, agar siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang luhur. Mengapa siswa harus belajar pendidikan Pancasila? 1. Pembentukan karakter, karakter building. Pancasila mengajarkan nilai integritas, etika, dan gotong royong yang menjadi ciri khas manusia Indonesia. 2. Literasi hukum dan hak asasi. Siswa belajar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. 3. Penjaga persatuan di tengah keberagaman. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. PPKN memberikan pemahaman tentang toleransi dan cara menyikapi perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. 4. Berpikir kritis dalam berdemokrasi. Pendidikan ini melatih siswa untuk mampu berargumen secara sehat, menghargai pendapat orang lain, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Perbedaan bobot pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kurikulum pendidikan di Indonesia menggunakan pendekatan spiral. Artinya, materi yang dipelajari sama, yaitu tentang materi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, namun kedalaman dan kompleksitasnya meningkat sesuai jenjangnya. Untuk tingkat SD, fokus utama menanamkan kebiasaan. Pada tingkat ini, bobotnya lebih berat pada aspek afektif atau sikap. Siswa tidak dituntut untuk menghafal teori hukum yang rumit, melainkan bagaimana menerapkan nilai Pancasila dalam tindakan nyata, seperti membuang sampah pada tempatnya atau menghargai teman yang berbeda agama. Sementara untuk tingkat SMP, fokus utama memahami struktur, yaitu pemahaman dan analisis norma. Di SMP, siswa mulai masuk ke aspek kognitif tingkat menengah. Mereka mulai belajar tentang konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana undang-undang dibuat, dan apa fungsi lembaga-lembaga negara. Tujuannya agar mereka sadar bahwa mereka hidup di bawah payung hukum. Dan yang terakhir untuk tingkat SMA, fokus utama menjadi warga dunia yang berintegritas, kritis, evaluatif, dan global. Bobot di SMA sudah mencapai tahap evaluasi. Siswa diajak berdiskusi tentang isu-isu kontemporer, seperti radikalisme, konflik geopolitik, hingga tantangan demokrasi di era digital. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas dan warga negara yang aktif, active citizenship, sehingga menjadi good citizenship atau menjadi warga negara yang baik. Teman-teman sekalian, akhirnya kita menyadari bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bukan sekadar angka di atas kertas rapor atau deretan pasal yang harus dihafal sebelum ujian. Ia adalah detak jantung kehidupan berbangsa kita. Dari bangku SD kita belajar berempati, di SMP kita belajar menghargai aturan, dan di SMA kita diasah untuk menjadi penjaga demokrasi yang kritis. Semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu menjadi manusia yang utuh bagi Indonesia. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebagai materi pelajaran, tapi sebagai gaya hidup. Karena pada akhirnya, menjadi warga negara yang baik adalah cara terbaik kita mencintai tanah air ini. Saya Kukun Kurniawan Channel, terima kasih telah berefleksi bersama.
Mari terus tumbuh, terus belajar, dan terus mencintai Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pancasila.